Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memang benar nasib Rosmi, gadis remaja asal Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kejujurannya membawanya pada maut. Rosmi mengaku pada keluarga telah berhubungan intim dengan kekasihnya. Ayah, ibu, dan kakak-kakak Rosmi yang merasa malu menganiaya korban hingga tewas. Kegaduhan terjadi di rumah keluarga Darwis di Dusun Katabung, Desa Pataneteang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng. Satu persatu penghuni rumah ini ditangkap polisi. Yang pertama dibekuk adalah kakak tertua, Rahman. Ia melawan saat digiring polisi, sehingga petugas terpaksa memitingnya. Yang kedua ditangkap adalah anak keempat, Suryanto. Kemudian kepala keluarga, Darwis, disusul istrinya. Total ada 9 orang yang harus berurusan dengan pihak berwajib. Mereka semua ditahan karena telah menganiaya dan membunuh Rosmi. Korban merupakan anak kelima di keluarga ini. Kakak kandung menghabisi Rosmi setelah korban mengaku pada keluarga bahwa ia bersetubuh dengan kekasihnya. Saudara kandung dan orang tua Rosmi berang atas pengakuannya itu. Keluarga ini malu bahwa saudaranya sudah melakukan hubungan badan itu, ya, sehingga dilakukan pembunuhan terhadap si korban. Jadi untuk sampai sekarang ini ada 9 orang yang dijadikan tersangka atau masih dalam penyelidikan atau bagaimana? Iya, hasil pemeriksaan sementara yang eksekutornya ya itu ada 2 ya, kakak anak pertama Rahman dan Suryanto ya anak keempat ya kakak kandung korban ini ya. Saudaranya yang mana? Saudara kandung ya. Itu karena malu ya adiknya sudah berbuat asusila gitu. Setelah membunuh Rosmi, keluarga menyandra 3 orang. Salah satunya adalah Usman, kekasih Rosmi yang berusia 45 tahun. Kasus ini terkuak setelah seorang korban penyanderaan berhasil melarikan diri. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi, Karaeng Lalu, TV One mengabarkan. Dan berikut adalah kronologi pembunuhan anak oleh satu keluarga. Ini terjadi pada 9 Mei 2020 di lokasinya yaitu di Desa Pataneteang di Sulawesi Selatan. Terjadi pada pukul 13.00 WITA, polisi mendapat laporan ada warga yang mengamuk kesurupan di dalam rumah dan juga menyandera 3 orang. Kemudian polisi bernegosiasi meminta orang di dalam rumah agar segera keluar. Setelah itu pada pukul 17.00 WITA, negosiasi tidak berhasil. Polisi pun masuk ke rumah secara paksa. Ya, setelah polisi menerobos masuk ke dalam rumah, polisi pun menangkap satu persatu satu keluarga dan juga barang bukti senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku untuk membunuh korban. Saat rumah digeledah, polisi pun menemukan korban tergeletak bersimbah darah di dalam rumah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, polisi periksa kejiwaan satu keluarga yang membunuh Rosmini. Mereka juga meminta keterangan dari 3 korban yang sempat disandera para pelaku. Darwis, ayah Rosmini yang pertama diperiksa kejiwaannya. Pemeriksaan berlangsung di Aula Endra Darba Laksana Mapores Bantaeng.
Selain Darwis, polisi bersama psikiater dari RSUD Anwar Bakatutu juga akan menggali kejiwaan 8 orang lainnya. Mereka adalah istri Darwis, 5 anak, serta 2 menantu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami perilaku dan kejiwaan tiap orang, serta motif di balik pembunuhan Rosmini, anak kelima di keluarga ini. Ya. Lalu bagaimana perkembangan kasus penganiayaan seorang gadis di Bantaeng, Sulawesi Selatan oleh keluarganya sendiri? Untuk mengetahuinya kita akan berbincang bersama Kapolres Bantaeng, Wawan Sumantri. Selamat petang, Pak Wawan. Selamat petang, Mas Afan. Ya, Pak Wawan, dari hasil pemeriksaan sementara ada berapa tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ya, semalam sudah kita lakukan gelar perkara. Ya, sementara ada 2 tersangka, yaitu kakak pertama atas nama Rahman, dan kemudian yang kakak anak keempat ya, atas nama Suryanto. Itu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan ini. Iya, untuk 7 orang lainnya seperti apa perannya, Pak? Untuk 7 orang lainnya, ya sementara masih kita jadikan saksi, karena pada fakta yang terungkap mereka hanya menonton, menyaksikan. Ya, memang yang paling dominan adalah yang kakak pertama ini, yang untuk yang keluarga yang lain itu takut ya terhadap kakak pertama ini. Jadi hanya menyaksikan. Mereka menyaksikan tapi tidak menghentikan, Pak. Ya betul, tidak menghentikan, menyaksikan. Termasuk 1 orang saksi ya disandra itu menyaksikan eksekusi pada korban itu. Lalu bagaimana kemudian kasus ini bisa terkuak diketahui oleh pihak kepolisian? Iya, kasus ini terungkap ya dari laporan masyarakat. Ada 1 keluarga yang kesurupan, kemudian menyandra, ada yang disandra, kemudian alhamdulillah sandranya bisa lepas, kemudian kita berusaha masuk di dalam. Ya, sandra ini menyampaikan ada korban di dalam rumah. Iya, penjelasan dari para yang disandera ini apa, Pak? Kenapa mereka disandera? Ya, kalau disandera ini ya tidak ada hubungan, karena dia tetangganya, dia hanya lewat di sana, ya disuruh masuk oleh atas nama Rahman ini, masuk ke dalam. Kemudian ada perkataan dari saudara Rahman ini untuk maukah menikah sama adiknya, gitu. Ya Rahman ulangi, si Irfandi ini bilang ya nggak mau, saya masih kecil katanya, kan umurnya 18 tahun gitu. Irfandi ini yang salah satu yang disandra juga? Ya, salah satu yang disandra, yang terakhir yang dibebaskan itu Irfandi namanya. Tapi nah, kemudian ya dari keterangan itu ya kemudian kita coba kita paksakan masuk ya, karena mereka menolak untuk itu, akhirnya kita paksa masuk. Cuman alhamdulillah nggak ada korban jiwa ya dari pelaku maupun dari petugas ya. Itu korbannya salah satu keluarga atas nama Rosmini, umur 16 tahun gitu, siswi aliyah gitu. Iya. Pengakuan dari 2 pelaku yang merupakan kakak kandung korban sampai membunuh korban itu apa, Pak? Ya, jadi ini ada persesuaian dari seluruh yang kita periksa, ada 9 orang ini ya, itu masalah siri, masalah harga diri ya. Jadi pengakuan korban kepada keluarganya dia berhubungan dengan Usman atau Sumang itu ya. Gitu. Kemudian dikonfirmasi oleh keluarga kepada Usman atau Sumang ini ya, dia menolak gitu ya, sehingga kalap lah, marah itu. Saudara Sumang ini sempat dibacok itu telinga kirinya gitu ya. Itu sempat dibacok ya, tetap dia menolak. Kemudian ada yang lewat di sana, ya di depan rumahnya Usman itu pada saat dicegat itu. Itu dia menjadi korban juga pembacokan oleh Rahman ini. Kemudian untuk yang sandra yang terakhir, itu hanya lewat dia sedang mengecek mendata bantuan
sosial tunai gitu ke rumah-rumah, dia lewat sana ya dipaksa masuk begitu. Artinya hingga Untuk ya, silakan. Yang kita bicarakan tadi tersangka untuk kasus pembunuhannya, untuk penyanderaan maupun ya penganiayaan itu kasus tersendiri ya. Kemarin sore saudara Jainal atau Enal sudah membuat laporan polisi ya terkait penganiayaan terhadap dirinya. Kita tindak lanjuti. Ya, sejauh ini artinya belum ada konfirmasi dari Usman soal hubungan dengan korban begitu. Ya sampai sekarang Usmannya menolak gitu. Ya dia tidak melakukan itu gitu. Untuk ketujuh orang lainnya apakah juga ada status hukumnya saat ini? Sampai saat ini masih jadi saksi ya. Ya, untuk yang 2 orang ini sudah dilakukan penahanan ya di ruang ya tahanan Polres Bantaeng. Untuk ketujuh lainnya masih tidak ditahan tapi berada di Polres Bantaeng untuk kita amankan. Pemeriksaan kejiwaannya sendiri seperti apa, Pak? Ya, tadi sebagian sudah dilaksanakan pemeriksaan kejiwaan ya terhadap 5 orang ya. Lancar, cuman memang terhadap Rahman ya memang agak tersendat ya. Rahman ada sedikit terganggu, jadi kadang-kadang nyambung, kadang-kadang dia ngalur ngidul gitu. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu kelanjutan dari kasus ini. Selamat petang. Oke, terima kasih. Terima kasih.